Terbukti sabdamu ada kebahagiaan. Saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih, pada renungan kita pada Minggu Prapaskah keempat ini, saya beri judul Belajar dari Orang Buta. Buta merupakan keadaan tidak dapat melihat yang disebabkan oleh kerusakan pada mata. Secara medis ini disebut dengan ablepsia. Orang buta biasanya tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik sebagaimana orang normal. Mereka mengalami kebutaan dan hidup dalam kegelapan, sehingga mereka hidup dengan penuh keterbatasan. Menariknya, buta atau kebutaan juga dalam praktiknya bisa diterapkan atau digunakan pada banyak hal. Misalnya, buta aksara, yaitu orang yang tidak dapat membaca karena kurangnya pengetahuan alfabetal. Buta bahasa, yaitu tidak dapat berbahasa dengan baik dan benar. Atau buta politik, tidak tahu sedikit pun tentang politik. Atau juga yang cukup ekstrim, buta hati, alias tidak berperasaan belas kasih atau pengis hati. Saudara-saudari, dalam Injil dikisahkan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Kita mendapati orang buta itu tidak berdaya dan hidup serba terbatas. Dari keterangan Injil tadi, si buta itu bahkan harus mengemis untuk penghidupannya. Nah, terhadap si buta yang tak berdaya ini, Tuhan Yesus membuat mukjizat penyembuhan. Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta itu. Lalu menyuruh si buta membasuh dirinya di kolam Siloam. Aneh bin ajaib, mukjizat pun terjadi. Setelah membasuh diri di kolam Siloam, si buta pun sembuh. Dia yang sebelumnya tak dapat melihat, kemudian dapat melihat. Dia yang sebelumnya tinggal dalam kegelapan, kini dapat melihat terang dan boleh tinggal dalam terang itu sendiri. Kepada orang yang buta itu, Yesus memberikan kesempatan untuk menjadi orang normal dari yang biasanya tidak mampu menjadi mampu. Saudara-saudari terkasih, dalam banyak kesempatan kita berlaku seperti orang buta, seolah-olah tak dapat melihat. Kita mengabaikan banyak hal, prinsip dan prioritas hidup, saudara dan saudari seiman, alam ciptaan ini, bahkan tugas dan kewajiban kita baik di rumah maupun di tengah tata dunia sebagai umat gereja dan warga negara. Atau yang paling ekstrim, kita abai dan lalai. Kita abai dan lalai untuk merawat iman kita. Maka saya kira bukanlah sebuah kebetulan bahwa di pekan keempat dalam masa puasa, masa Prapaskah ini, kepada kita disodorkan warta Injil tentang Yesus dan seorang yang buta sejak lahirnya. Sebab kalau kita perhatikan, adukan tanah dan ludah yang Yesus oleskan pada si buta sebetulnya mengingatkan kita semua pada adukan dan air berkat yang dioleskan imam pada dahi kita saat Rabu Abu. Pemberian abu dan tanah baik kepada si buta dalam Injil tadi maupun kepada kita memiliki keserupaan makna. Pertama, kepada si buta dan kita Tuhan menunjukkan cintanya, belas asihnya yang tak berbatas. Dan kedua, wujud nyata dari cintanya itu adalah kesempatan kedua kepada kita untuk mengalami hidup yang lebih baik, yang lebih pantas, yang lebih benar di hadiratnya.
Si buta, Tuhan beri kesempatan untuk dapat melihat. Kita dalam masa puasa, Tuhan beri waktu untuk membenah diri, atau diberi kesempatan untuk melihat lagi diri kita, meneropong diri kita. Sebagaimana si buta yang membasuh diri di kolam Siloam dan sembuh, dia dapat melihat. Kita pun diajak untuk membasuh diri kita dari segala dosa, salah dan lalai kita di dalam lingkaran Prapaskah ini lewat puasa, pantang, dan sedekah yang benar. Saudara-saudari terkasih, kalau selama ini dalam tanda kutip kita buta, mari bersama si buta kita meminta penglihatan dari Tuhan Yesus. Akan tetapi kalau selama ini kita hanya pura-pura buta, bro dan sis, mari kita bertobat dan melihat seperti apa diri kita selama ini di hadapan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan untuk kita semua. Selamat melanjutkan puasa dan pantang untuk keselamatan jiwa dan raga kita.